Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Delva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry. Gimana kabarnya Bu Delva? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Bu, kebetulan saya akan mengobservasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan Bu. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi Bu. Kita akan tentukan tujuan, kemudian area pengembangan dan juga strategi yang akan Ibu lakukan nantinya. Nah, Ibu Delva, apa tujuan pembelajaran Ibu nantinya Bu? Tujuan pembelajaran saya pada pertemuan yang akan Bapak observasi nanti adalah saya ingin mengembangkan area pembelajaran terkait dengan rencana hasil kerja saya, yaitu pembelajaran pembelajaran interaktif. Baik, jadi pembelajaran interaktif ya Bu ya? Iya. Bagaimana pembelajaran interaktif itu berjalan dengan lancar? Benar. Nah, dari pembelajaran tersebut, area pengembangan yang ingin Ibu tunjukkan nanti bagian mana Bu? Bagaimana saya nantinya dapat memasukkan dalam aktivitas proses pembelajaran di kelas dengan indikator-indikator yang diperbolehkan dalam pembelajaran interaktif tersebut, dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam kegiatan pembelajaran interaktif pada siswa. Itu Pak. Berarti area pengembangannya adalah bagaimana aktivitas pembelajaran interaktif itu terlaksana dan menghindari hal-hal yang dilarang gitu ya Bu ya terhadap pembelajaran interaktif tersebut ya. Benar sekali Pak. Baik, untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk menimbulkan area pengembangan tersebut, apa strategi yang akan Ibu lakukan Bu? Pertama, saya akan membedah indikator apa yang diperbolehkan dan apa yang dijauhi atau dilarang ya, yang terkait dengan pembelajaran interaktif. Kemudian bersama rekan sejawat di komunitas belajar bahasa Inggris, mata pelajaran saya bahasa Inggris ya Pak ya, saya akan mendiskusikan di bagian mana kita memasukkan indikator-indikator tersebut dalam modul ajar saya, agar lebih agar lebih pas dalam pelaksanaan kegiatannya. Nanti saya memang butuh rekan sejawat dalam merancang modul ajar saya nanti. Mungkin saya akan merancang pertama Pak, namun hasilnya akan saya perlihatkan, saya akan diskusikan dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar saya. Baik, berarti strateginya Ibu membedah indikator-indikator tentang pembelajaran interaktif tersebut, dan Ibu juga akan mendiskusikan di komunitas belajar bahasa Inggris ya Bu ya, karena memang Ibu memiliki komunitas belajar dan membutuhkan orang lain juga untuk berdiskusi untuk mencapai strategi ini. Ya, baik Bu Delva, mudah-mudahan tujuan dan area pengembangan juga strategi ini tercapai. Nah, untuk pembelajarannya kapan dilakukan Bu? Pada hari Rabu Pak, jam 1.23, tepatnya di kelas 11 teknik audio video. Kebetulan saya masuk materi yang kedua ini Pak, setelah di semester ini materi yang kedua, yaitu di awal pembelajaran topik baru. Nah, di sana saya akan melaksanakan kegiatan ini. Baik Bu, pada saat itu pembelajaran tersebut izinkan saya untuk mengobservasi ya Bu ya, dan izinkan saya juga untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut dan menjadikan bahan evaluasi kita nantinya. Setelah itu kita akan melakukan pasca observasi nantinya. Oke, baik, dengan senang hati Pak, silakan masuk di jam saya nantinya dengan senang hati. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Delva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak Pak? Bapak nampaknya juga Pak? Iya, nampaknya.
Baik Bu Delva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Gimana kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah mengizinkan saya tadi untuk mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Ada beberapa catatan juga dari saya dan kita akan bicarakan pada pasca observasi kali ini. Bu Delva, sebelum ke pertanyaan, saya ingin menanyakan nih perasaan Ibu Delva setelah saya observasi. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya merasa termotivasi Bapak, sebab ketika ada orang lain, rekan sejawat yang memperhatikan, mengamati proses pembelajaran yang ada di kelas saya menjadi lebih berhati-hati begitu. Artinya menjalankan apa yang sudah menjadi rencana saya agar Bapak dapat mengamati sehingga dapat memberikan umpan balik lah terhadap proses yang terjadi dalam kelas saya, sehingga itu akan menjadi perbaikan untuk saya tentunya Pak. Baik, berarti perasaannya senang ya Bu ya. Sangat senang sekali. Karena memang kegiatan yang Ibu lakukan diperhatikan oleh orang lain dan diberikan umpan balik ya Bu ya. Iya, benar Baik sekali. Bu, ada beberapa pertanyaan Ibu Delva dari tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan di pra-observasi sebelumnya, berapa persen keberhasilan capaian tujuan pembelajaran Ibu? Di kelas saya tadi Bapak, saya merasakan keberhasilannya itu sekitar 80% Pak. Baik, 80%. Ya, Bu. 80%. Baik, 80% ya Bu. Ya. Pada saat proses pembelajaran tadi, apa saja yang menjadi tantangan Bu? Oke. Saya menyampaikan bahwasannya ketercapaian saya 80%. Kenapa Bapak? Karena saya merasa di proses pembelajaran saya tadi, saya dalam kegiatan pembelajaran interaktif, ya aktivitas yang interaktif tersebut, saya masih memperhatikan ya. Saya juga sudah mencoba ini Pak sebenarnya ketika memfasilitasi murid saya dalam pembelajaran, semua belum terakomodir. Ada 2 dan 3 orang yang masih sangat pasif sekali, masih belum bisa melakukan aktivitas seperti apa yang saya rancang. Karena saya tadi juga melakukan kegiatan kelompok, belajar kelompok ya Bapak ya. Nah, saya perhatikan 3 orang tersebut masih belum terlibat dalam kegiatan kelompoknya. Nah, itu dia, saya merasa masih belum puas dengan apa yang saya lakukan Pak. Kemudian untuk mengajak yang masih pasif tersebut ya Pak ya, saya masih terkendala karena ada 4 kelompok tadi yang saya bentuk ya Pak ya. Di 3 orang tersebut saya merasakan siswa tersebut butuh bimbingan yang berbeda dari yang lain. Apakah karena siswa tersebut inklusi, saya juga tidak tahu. Mungkin saya butuh diskusi dengan guru BK terkait pembelajaran 3 anak tersebut. Karena sebenarnya Pak, anak yang 3 ini dari pertemuan ke pertemuan saya mengalami hal yang sama dengan anak ini, kurang interaktif gitu. Baik, berarti tadi kendalanya itu ada siswa yang pasif ya Bu, di kelompok itu ada beberapa orang, sekitar 3 orang yang pasif, sementara kawan-kawannya cukup aktif, nah gitu ya. Nah, untuk mengatasi 3 orang tersebut ini Bu, biar mungkin presentasinya bisa sampai 100 Bu, strategi apa yang Ibu lakukan selain yang disampaikan tadi? Tadi karena saya mendapat informasi juga dari guru BK ya Pak, yang 3 anak ini memiliki yang satu ada memang dari psikolog surat bahwasanya anak ini inklusi gitu ya. Yang 2 lagi
tidak ada secara surat menyurat informasi yang data ya, itu memang tidak inklusi, akan tetapi memiliki low motivation. Jadi barangkali yang satu inklusi ini saya akan diskusi dengan guru BK, yang dua lagi ini saya akan coba coaching mereka gitu ya, kenapa mereka begitu pasifnya, sementara juga saya tadi Bapak juga melihat ya, saya sudah mendekati anak tersebut, akan tetapi tidak ngefek sepertinya Pak ya. Apakah cara pembelajaran saya masih belum memberikan pemenuhan kebutuhan pada mereka gitu ya Pak ya, masihkah saya perlu, tadi saya sudah menerapkan diferensiasi ya Pak ya, Bapak juga lihat ya, akan tetapi 3 anak ini sepertinya belum terpenuhi kebutuhannya. Apakah saya mesti menyiapkan pembelajaran yang dari segi kesiapan mereka belum siap, saya mungkin belum gali begitu, ada apa dengan mereka, apakah mereka punya masalah di rumah. Namun saya sedikit berefleksi, dari minggu ke minggu saya menghadapi anak yang 3, oke yang 2 lagi ya, itu memang motivasinya sangat low. Jadi mungkin saya akan coba ngobrol lah dengan anak yang berdua ini Pak, rencana saya seperti itu. Baik, berarti Ibu memiliki data ya bahwa ada beberapa siswa itu yang inklusi, low motivasi gitu ya, dan Ibu sudah melakukan strategi-strategi di pembelajaran seperti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, namun mungkin belum mengena ke siswa tersebut ya Bu ya. Iya. Sehingga Ibu mencarikan solusi lagi untuk mencoba face to face dengan siswanya, duduk bersama, mungkin membicarakan strategi apa yang cocok dan dimaui oleh siswa ya Bu ya. Iya, benar sekali Pak. Untuk eksekusi ini Bu, kapan waktunya yang akan dilakukan? Rencananya mungkin besok pagi saya akan langsung diskusi. Kebetulan kalau untuk dengan masalah siswa yang satu inklusi ini, besok pagi itu kan jadwal komunitas belajarnya guru BK di sekolah kita ya Pak ya. Saya akan membahas ini, saya coba juga menjadi tamu di komunitas belajar untuk diskusikan hal ini. Kemudian untuk yang 2 orang anak ini, saya rencananya di jam istirahat nanti saya akan coba memanggil, karena lebih baik, lebih cepat, lebih baik, sebab kan tadi saya sudah mengajari kelas itu, kalau saya tunda pula besok rasanya nanti siswa itu nanti tidak ingat gitu ya Pak ya. Saya coba ngobrol-ngobrol lah nanti pada jam setelah mereka isoma Pak, saya akan coba panggil mereka ke ruangan saya. Baik Ibu Delva, besok pagi udah mulai eksekusi ya, karena kalau kelamaan nanti semakin lebar permasalahan yang terjadi. Yang ya, dengan ya. siswa yang 2 nanti siang Pak, nanti siang setelah jam isoma. Baik, berarti secepatnya ya Bu, lebih cepat lebih baik ya. Dukungan seperti apa dan dari siapa yang Ibu butuhkan? Dukungan saya perlukan di sini adalah pertama tentunya dukungan ya, kalau proses belajar tadi 80% ketercapainya saya merasa alhamdulillah juga puas ya Pak ya. Namun saya orangnya tidak suka cepat puas Pak, karena ada 3 yang belum termotivasi, kurang semangat ya. Saya merasa ada yang tidak saya tidak puas lah gitu. Jadi saya ingin mendapat dukungan dari orang tua tentunya. Yang bertiga ini saya ingin juga ada komunikasi dengan orang tua ya Pak ya, dan dukungan dari rekan guru BK terkait pembelajaran pada anak yang 1 orang inklusi ini, dan tentunya dukungan dari rekan sejawat saya yang ada di komunitas belajar bahasa Inggris, bagaimana kita nantinya bisa berdiskusi merancang pembelajaran yang lebih memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, lebih merancang lagi diferensiasinya seperti apa gitu ya, prosesnya seperti apa, substansi konten yang mungkin perlu disederhanakan lagi untuk siswa yang low motivation ini gitu. Padahal saya sudah assess di awal loh Pak, asesmen diagnosa awal saya kognitif non-kognitif sudah punya data saya Pak, akan tetapi di lapangannya ternyata masih bertemu dengan hal seperti ini. Ini menjadi refleksi bagi saya Pak. Baik Bu, memang kerikil-kerikil kecil itu pasti ada di setiap jalan yang kita lalui ya Bu ya. Nah tadi dukungan yang Ibu harapkan dari orang tua, dari guru BK, teman-teman sejawat di Kombel, karena di Kombel Ibu akan membedah lagi dan mengevaluasi lagi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Tentunya umpan balik dari
anggota Kombel juga sangat diharapkan ya Bu ya. Iya, benar sekali. Baik Bu Delva, seberapa yakin Ibu akan berhasil nih menemukan solusi ini? 99,9% saya yakin dan percaya Pak, apa yang akan saya rencanakan ini akan berhasil dengan baik. Sebab karena kenapa? Pembelajaran tadi saya merasakan sudah bagus. Kemudian kerikil-kerikil yang tadi itu mungkin saya akan tidak lanjuti, tentunya dengan saya akan coaching yang 2 orang tadi dan 1 orang saya konsultasi dengan BK. Rasanya ya insya Allah optimis lah Pak, akan berhasil. Saya juga melihat keyakinan dari wajah Ibu juga. Saya juga mendoakan mudah-mudahan Bu Delva bisa berhasil nih, karena berawal dari keyakinan dulu. Kira-kira Bu Delva apakah sudah menemukan solusi nih dari permasalahan yang Ibu hadapi sebelumnya ini dari kegiatan coaching yang kita lakukan ini? Alhamdulillah sangat terbantu sekali ya Pak ya. Awalnya saya merasa pembelajaran di kelas saya lakukan sendiri bersama anak-anak didik. Sekarang ada yang mengamati ketika permasalahannya saya merasakan ini, dan si pengamat, Bapak sebagai pengamat saya tadi juga melihat realnya bagaimana. Saya merasa punya ada rekan untuk berdiskusi, dan saya sehingga menemukan solusi apa yang harus saya lakukan terhadap permasalahan yang dari kelas saya. Baik, luar biasa Bu Delva. Nah, kita sudah berada di muara percakapan ini. Ibu sudah tadi menyampaikan juga rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan. Sudah saya catat juga di sini untuk sama-sama kita bertanggung jawab Bu. Ibu bertanggung jawab dengan apa yang Ibu akan rencanakan. Saya juga bertanggung jawab terhadap observasi yang saya lakukan. Sama kita sepakati dulu Bu tindak lanjut yang akan kita lakukan bersama. Di sini saya tanda tangan Ya, Pak ya. di sini Bu. Oke. Baik, saya juga tanda tangan di sini ya Bu. Baik Bu Delva, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Saya mendoakan keberhasilan dan kesuksesan dari tindak lanjut yang Ibu akan lakukan. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Delva. Saya bukan menggurui, kita sama-sama belajar dan memberikan umpan balik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga kembali ya Pak Ferry. Sama-sama Bu.